Jadilah pelaku firman. Shalom sahabat Kristus. Rajin beribadah bila tidak menjiwai firman Allah yang telah didengar sama dengan sia-sia atau percuma saja. Berbuahlah dengan firman Allah yang telah kau terima, sampai menjadi lilin dan pelita hidup yang menerangi sekitarnya, bukan menjadi batu sandungan bagi lingkunganmu bergaul. Saat kita merasa dikucilkan, coba renungkan. Jangan-jangan kita yang menjauh. Saat kita merasa harga diri terinjak-injak, coba renungkan. Jangan-jangan sikap sendiri yang menghalangi jalan. Tidak dipungkiri, ada orang senang melihat orang lain susah, dan susah melihat orang lain senang dengan segala kelebihannya. Di sisi lain, kita tidak bisa merubah arah angin, namun kita dapat menyetir layar perahu. Kita tidak bisa menolak kicauan burung, namun kita bisa belajar tenang dan diam. Karena manusia memang ahli dalam perannya, menjadikan diri super baik atau super jahat atas cerita hidupnya. Kita tidak perlu susah-susah buang waktu merubah orang lain. Tak perlu mendesak orang menjadi baik. Tiba waktunya orang-orang akan menjadi baik atau tetap buruk karena itu pilihannya. Yang penting buatlah diri kita menjadi baik terlebih dahulu. Maka orang di sekitar kita akan melihat dan kemungkinan besar mereka juga akan menjadi baik karena perubahan hidup kita. Karena apa yang ditabur kelak itu yang akan dituai. Biarlah semua berjalan dan bekerja tanpa harus kita mematangkan hal buruk orang lain. Lakukanlah bagian kita menjadi yang terbaik. Karena pesawat bisa delay. Namun setiap saat nafas bisa terhenti tanpa pemberitahuan. Renungkanlah, kenapa saat ada orang yang meninggal cuma bisa berdoa, beristirahatlah dalam damai. Tidak bisakah selagi bernafas kita berkata, hiduplah dengan damai. Berbagi sembari introspeksi. Matius 15 ayat 7 sampai 9, 11 sampai 13, 18 dan 19 dari terjemahan baru berkata demikian. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dengar dan camkanlah bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Yakobus 1 ayat 22 dan 23, 25 dan 26 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya,
Ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ingat, kita ada karena anugerah. Mari kita selalu terbuka untuk mengecek hati, pikiran, dan kehidupan kita setiap hari. Karena mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Renungkanlah firman yang kita dengar dan terapkanlah dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.